Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Haryadi MPD, yang juga saya hormati Bapak Reza Ahmadiansah MSI. Izinkan saya Supriyatna selaku mahasiswa PPG Daljab menyampaikan modul ajar dengan eh, 9 waktu alokasi waktu 90 menit, 2 kali 45 menit untuk satu kali pertemuan. Materi ajar yang saya sampaikan tentang keterkaitan iman, Islam, dan juga ihsan di kelas 12 fase F. Untuk kompetensi awal, yakni peserta didik sudah mampu mengetahui dan menjelaskan rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan. Untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, satu, tentang religius dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, kebinekaan global dengan melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman dan pembentukan kelompok diskusi dan praktikum. Kemudian yang ketiga, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu dan bekerja sama dengan kelompok saat melaksanakan praktikum, diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang keempat, mandiri dengan cara sadar diri, tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Dan yang keenam, terakhir, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi, mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Untuk profil rahmatil alaminnya, di sini ada 4. Yang pertama, berkeadaban atau ta'adub. Ini melatih peserta didik untuk tertib dan saling menghargai. Yang kedua, musyawarah atau syuro dengan cara melatih peserta didik saling memberikan dan menerima pendapat serta diskusi untuk sebuah kesepakatan. Yang ketiga, toleransi dengan melatih peserta didik menghargai dan menerima perbedaan baik pendapat ataupun tingkah laku sehari-harinya. Yang keempat, dinamis dan inovatif. Sarana prasarana yang digunakan ada Infocus, laptop, alat tulis, PPT, PowerPoint, buku paket, LKPD, juga masih banyak lagi di antaranya spidol dan lain sebagainya. Target peserta didik reguler, di antaranya target peserta didik reguler tipikal ada umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, ada peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kebetulan kelas yang saya ampu, yang saya ajar, ada satu anak yang memiliki kebutuhan khusus, Pak. Itu. Kemudian dan juga yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Pak, Problem Based Learning. Kemudian tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian iman, Islam, dan juga ihsan. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan juga ihsan. Yang ketiga, mengklasifikasi makna iman, Islam, dan juga ihsan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu dapat menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan secara kritis. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan juga ihsan. Selanjutnya, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengklasifikasikan makna dari iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian pemahaman bermakna, satu, etika pergaulan sudah tertera dalam pembelajaran, antaranya berbuat baik, ihsan, dan lain sebagainya. Dua, menganalisis keutamaan iman, Islam, dan juga ihsan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil, sangat erat dengan cerminan kehidupan nyata di masyarakat. Untuk penutup selama 10 menit, ini yang inti, Pak, mengorganisasi. Yang ketiga, membimbing dan menyelidiki peserta didik secara mandiri. 4, mengembangkan dan menyajikan hasil, salah satunya mempresentasikan LKPD. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan penutup, guru memberikan refleksi, kemudian bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan, serta nanti diakhiri dengan ice breaking dan juga ditutup dengan salam. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Supriyatna. Ya, Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari modul yang Pak Supriyatna susun itu apa, Pak?
tujuan pembelajaran dari modul yang saya susun. Tujuan pembelajaran Pak menjelaskan pengertian iman, Islam dan juga ihsan Pak, mengidentifikasi dalil-dalil iman, Islam dan juga ihsan serta mengklasifikasi makna iman, Islam dan juga ihsan Pak. Pendekatan pembelajarannya menggunakan PBL Pak. PPACK atau PBL atau PJBL? PBL Pak. PBL, problemnya apa Pak? Problemnya salah satunya anak-anak masih banyak yang belum memahami tentang pengertian iman, Islam dan juga ihsan Pak, salah satunya. Oke, untuk pendekatan dalam pembelajaran ini berdasarkan teori siapa Pak? Teorinya Pak. Lebih ke humanistik Pak. Metode dalam pendekatan ini pembelajaran seperti apa? Lebih kepada eh, bertanya kepada anak-anak Pak, jadi sambil sharing Pak dengan anak-anak seperti itu Pak, mencari informasi juga Pak. Untuk asesmen atau penilaian itu ada berapa? Asesmen ada kognitif Pak, ada formatif, diagnostik dan sumatif Pak. Oke. Kemudian modul project P5 PPRA. Ya, Tujuan dari rancangan modul project P5 PPRA apa? tujuannya Pak eh, melatih anak-anak untuk saling menghargai, terutama Pak menerima masukan dan lain sebagainya, juga menerapkan tentang ketauhidan Pak, iman, Islam dan juga ihsan itu sendiri Pak. Jadi sehat mental juga sehat pikiran serta sehat secara fisik Pak. Aktivitas yang akan dilakukan seperti apa? Untuk kegiatan yang ini Pak, aktivitas yang dilakukan salah satunya dengan bersama menjalankan kegiatan tadarus Al-Quran Pak, literasi pagi itu mulai dijalankan, kemudian sholat berjamaah di kami kebetulan salah satunya di berjamaahkan Pak sholatnya untuk tiap sholat duhur, kemudian Kemudian juga penilaian project P5 PPRA bagaimana? ketika anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, salah satunya ketika bermusyawarah, kemudian cara mereka menghargai dan menghormati sesama maupun guru, dan juga menghargai sesama temannya Pak. Judul PTK Pak Supriyatna apa Pak? Judul PTK, upaya meningkatkan hasil belajar, keterkaitan iman, Islam dan juga ihsan menggunakan metode problem based learning kelas 12-3 di SMA Negeri 1 Subang. Kemudian permasalahannya apa Pak? Permasalahannya kelas 12 Pak, ternyata masih banyak anak-anak yang bahkan ada yang tidak hafal rukun iman, Islam dan juga ihsan Pak. Seperti itu Pak. Lantas solusinya bagaimana? Solusi pemecahan masalahnya? Solusi pemecahan masalahnya dengan salah satunya dengan pendekatan secara personal Pak. Kemudian yang saya lakukan, saya kolaborasi dengan guru-guru ngaji di daerah Pak. Jadi di sini kan Kemudian ada metode penelitiannya apa? authentic problem Pak, permasalahan yang benar-benar ada dan juga learning permasalahan juga Pak. Ya sudah, oke. Terima kasih Pak Supriyatna. Ya Pak, sama-sama Pak. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ahmad Haryadi. Kepada Bapak Rahmat, silakan. Baik, Pak Supriyatna Iya Bapak. sudah menyiapkan kertas dan pulpen. Sudah Bapak. Tolong saya dituliskan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Oke Pak. Nanti saya bisa kirim Pak. Memang buram nggak kelihatan ya. Atau saya kirim Pak. Oh ya, Atau saya baik kirim. dikirim aja. Siap langsung Kirim Pak. di foto ya. Siap Pak langsung Pak. Masih perlu dilemaskan lagi ya. Ya Pak, itu Oke, kalau anak-anak santri mau bilang suratnya ngalogat Pak. Pak. Dibaca ayat ini Pak. Surat yang fusilat Pak. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Baik, eh, cukup Pak. Saya kira ujian dengan saya cukup. Saya kembalikan Pak Reza, silakan. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Rahmat. Eh, Demikian ujian komprehensif atas nama peserta Pak Supriyatna sudah selesai. Silakan Pak Sutrias, Pak Supriyatna untuk ditutup. Siapa? Nyaman namanya. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.